Selanjutnya, risk analysis in product aquaculture research atau analisis risiko pada produk aquaculture. Nah, menurut Basit, risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil yang negatif, serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Kemudian ada beberapa sumber-sumber risiko. Yang pertama itu risiko produksi, yang kedua risiko pasar dan harga, kemudian yang ketiga risiko kelembagaan, yang keempat adalah risiko SDM atau sumber daya manusia, yang kelima risiko keuangan. Nah, dalam analisis risiko ada yang namanya manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini berfungsi untuk mengidentifikasi atau memperkirakan probabilitas terjadinya risiko, menilai dampak dari suatu risiko dan membuat rencana penanganan terhadap risiko. Kemudian ada langkah-langkah dalam proses identifikasi risiko. Yang pertama itu menentukan unit risiko. Kemudian yang kedua memahami proses bisnis. Kemudian yang ketiga menentukan aktivitas krusial. Keempat menentukan barang dan orang. Kelima menentukan bentuk kerugian. Keenam menentukan penyebab kerugian, dan yang ketujuh membuat daftar risiko. Nah, kemudian masuk ke pengukuran risiko. Nah, pengukuran risiko ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama itu metode set score, dan yang kedua itu metode value at risk. Nah, yang pertama metode set score. Metode set score adalah metode pengukuran risiko atau kejadian yang merugikan akibat hasil yang diperoleh menyimpan dari hasil standar. Kemudian yang kedua metode value at risk. Nah, metode value at risk adalah kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam waktu atau periode tertentu yang diprediksi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian masih di pengenangan risiko. Nah, menurut Kontur 2008, berdasarkan hasil dari penilaian risiko dapat diketahui strategi penanganan risiko. Nah, di sini terdapat dua strategi penanganan risiko. Yang pertama itu metode preventif, dan yang kedua adalah metode mitigasi. Nah, yang pertama itu metode preventif. Nah, metode preventif ini dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko. Strategi ini dilakukan apabila probabilitas risiko besar. Strategi preventif dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya membuat atau memperbaiki sistem dan prosedur, mengembangkan sumber daya manusia, dan memasang atau memperbaiki fasilitas fisik. Kemudian yang kedua mitigasi. Nah, mitigasi ini adalah salah satu strategi penanganan risiko yang bertujuan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Nah, strategi ini yang dimaksud untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan dari risiko. Kemudian strategi mitigasi dilakukan untuk menangani risiko yang memiliki dampak yang sangat besar. Adapun beberapa cara yang termasuk dalam strategi mitigasi yaitu diversifikasi, penggabungan, dan pengambilan risiko. Nah, sekian dari risk analysis.